yang juga ingin memperlihatkan etika permakultur itu mengekang atau membebaskan sih gitu ya. Dari Mbak Heni Dayati dari Pekanbaru, beliau lulusan dari Universitas Andalas dan memang sudah berkebun itu dari tahun 2006 ya. Dan tahun kemarin sepertinya Mbak Heni ini mengikuti kelas KRM di ARMP. KRM itu kebun rumah mandiri ya. Dan kita akan melihat bagaimana Mbak Heni itu mewujudkan etika permakultur dalam berpraktek perkebunan di pekarangan ya Mbak Heni. Dan waktunya sekarang Mbak Heni, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Duma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan. Salam takzim juga untuk Pak Guru kita ya Pak Anam yang sudah mengajarkan kita semua tentang permakultur ya. Baik, saya ingin berbagi bagaimana melakukan permakultur versi pekarangan ini, Bu Duma. Saya izin share slide share-nya. Jadi sambil menunggu slideshow-nya oleh Mbak Heni ini sebenarnya sedang sakit tenggorokan, cuman untuk berbagi dengan kita semua agar kita juga memahami bagaimana berkebun itu bisa membuat kita hidup lebih hidup gitu ya. Beliau akan menyampaikan dengan suara yang mungkin terbata-bata dan agak seret ya, jadi mohon dimaklumin. Monggo Mbak. Iya, meskipun seperti ini, insya Allah semangatnya nggak surut ini Mbak Duma. Luar biasa Mbak, luar biasa. Iya, ini saya ingin memaparkan bagaimana praktek permakultur versi pekarangan ya setelah mengikuti kelas ARMP. Kelihatan ya ininya? Kelihatan Mbak, sudah kelihatan. Kelihatan, oke. Silakan. Jadi sebetulnya saya ini sudah pernah belajar permakultur di tahun 2011, tapi tidak seintens yang sekarang. Jadi setelah belajar permakultur di ARMP, maka lebih merasuk ke jiwa materinya, di mana materi pertama yang kita dapatkan itu adalah tentang etika dan prinsip. Jadi dengan memahami etika dan prinsip, maka itu akan meluas bagaimana praktek-prakteknya. Aktivitas berkebun itu ternyata lebih membuat kita bahagia. Nah, ini kebun permakultur saya yang di bawah ya. Ini adalah yang baru dibuat setelah kelas ARMP. Saya menanam beragam tanaman di dalam satu raised bed itu. Dan panenan pertama itu sayur sawi. Ini yang sayur sawi karena kita menanamnya versi pekarangan, jadi manennya tuh daunnya saja, tidak dicabut. Nah, ini adalah etika permakultur yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah peduli bumi, yang mana kita harus menghargai bumi dengan segala keanekaragamannya. Yang kedua, peduli manusia, yaitu merancang kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang penting, berbagi adil yang tidak kita dapatkan di sistem budidaya yang lain. Yang mana kita harus menentukan batas konsumsi diri kita sendiri, berbagi ke tetangga, dan menuntun manusia untuk tidak serakah. Jadi, apa yang kita tanam, kita tidak serakah untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita, terutama untuk makhluk-makhluk hidup di sekitar kebun. Misalnya hama, penyakit, binatang-binatang, hewan itu bukan musuh kita, tapi justru kita bekerja sama dengan mereka semua, makhluk hidup yang lain. Jadi itu adalah prinsip permakultur, etika permakultur. Nah, etika permakultur ini diturunkan lagi menjadi beberapa prinsip, yang mana prinsip itu saya sederhanakan ini versi pekarangan ya ini Mbak Duma. Ini saya sederhanakan. Jadi permakultur itu mengembalikan kesejahteraan pertanian dan budidaya karena dia kembali ke alam sistem sirkular. Tadi Pak Chandra juga bilang
sistem sirkular itu tidak linear ya, dan kita bisa mandiri pangan itu tanpa harus merusak alam. Jadi menurut Bapak Permakultur Bill Mollison itu yang saya ingat, bekerja samalah dengan alam, bukan merusaknya. Dan ternyata dengan kita bekerja sama dengan alam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga kita bisa terpenuhi kebutuhan pangan dan obat-obatan keluarga justru dengan permakultur ini lebih kompleks dan menyeluruh dari halaman rumah. Nah, ini adalah terjemahan saya sendiri bagaimana saya menyederhanakan prinsip-prinsip permakultur itu agar bisa diterapkan di pekarangan rumah. Yang pertama adalah mengamati dan berinteraksi dengan alam. Jadi ketika awal ingin berpermakultur, maka kita harus mengamati dulu, mengamati, merenung, dan berinteraksi dengan alam itu sendiri. Sehingga kemudian kita akan baru memutuskan apa yang akan kita lakukan. Nah, ini yang pertama adalah kita mendesain kebun pekarangan itu mengikuti pola alam. Jadi mungkin kita akan bertanya, ini kenapa bentuknya belok-belok seperti ini, tidak kotak rapi gitu ya, seperti taman-taman itu dibikin kotak rapi. Nah, di permakultur semuanya itu mengikuti pola alam. Dan ternyata desain Sang Maha Pencipta itu memang tidak ada yang kotak gitu, tidak kotak segitiga bulat gitu, tidak ada. Tapi semuanya itu tidak beraturan, seperti aliran sungai, kemudian tajuk pohon, itu tidak beraturan. Kolam yang terbentuk secara alami juga tidak beraturan. Nah, itulah yang kita tiru, pola alam itu yang kita tiru. Dan tidak beraturan itu bukan berarti tidak indah, tapi itulah seni sebetulnya, seni alam. Jadi contoh seni alam yang indah itu seperti sengkedan di sawah di pedesaan itu yang saya lihat langsung gitu, dan itu ingin betul saya terapkan di pekarangan. Jadi walaupun itu sudah harus dilakukan secara bertahap ya Mbak Duma. Jadi bertahap, tidak bisa langsung karena membangun kebun permakultur ini tidak seperti kebun konvensional, memang harus bersabar dan bertahap karena kita sambil mengamati pola alam itu sendiri. Nah, ini contoh lagi ketika di kebun itu kita mendapatkan masalah, justru masalah itu adalah solusi. Ini contohnya ketika kutu daun itu merebak ya di kebun, justru kita berpikir ini apa yang mengatasinya secara alami. Kemudian kita ternyata tahu makanan dari kutu ini adalah kumbang koksi, sehingga kita berusaha menghadirkan kumbang-kumbang koksi lebih banyak di alam dengan menanam beragam-ragam bunga-bunga. Jadi nanam bunga bukan untuk sekedar keindahan, tapi ada maksudnya. Jadi dengan nanam bunga terutama yang berwarna kuning ini, datanglah si kumbang koksi, kemudian kumbang koksi ini memakan nih kutu-kutu yang ada di cabai saya. Subhanallah, itu membuat saya sangat takjub sekali berada di alam, sehingga saya punya videonya. Bagaimana kumbang itu memakani si kutu-kutu ini. Menurut literatur, dia mampu selama hidupnya memakan 5.000 kutu. Itu sangat luar biasa sekali kalau kita tidak membunuhi ya, tidak menggunakan pestisida, itu sangat luar biasa. Jadi kemudian ini kita pelihara kumbang koksinya, dan ternyata itu jadi pembelajaran ya buat anak-anak. Nah, ini jadi laboratorium biologi sebetulnya. Lebih daripada belajar biologi di sekolah kalau menurut saya. Nah, ini lagi kita kucing itu masalah, tapi jangan pandang masalah itu sebagai masalah, tapi justru solusi kalau bagi saya. Kucing itu memang mengganggu lahan, tapi dia juga predator tikus. Jadi kita harus menjaga keseimbangannya. Jadi saya biarkan di lokasi yang menetap kucing mengganggu di bedeng saya. Yang penting dia tidak di tempat lain. Jadi berbagi untuk kucing juga gitu. Biarlah ini tempatmu khusus seperti itu. Ternyata ada hadisnya. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, kemudian hasilnya dimakan burung, manusia, atau binatang, melainkan apa yang dilakukannya menjadi sedekah baginya. Jadi artinya, kita jangan memperturutkan ego manusia, bukan egosentris. Kita berbagi untuk makhluk-makhluk hidup yang lain. Kemudian ini adalah prinsip permakultur yang diturunkan dari etika tadi juga, bagaimana supaya kita memanfaatkan energi sebaik mungkin. Ini ada hadisnya. Yusuf berkata,
agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian sisakan apa yang kamu panen di tangkainya kecuali sedikit yang kamu makan. Nah, ini artinya kita harus menyimpan untuk digunakan nanti dalam hal apapun di dalam kebun. Ini contoh penerapannya. Yang pertama, saya membenihkan kembali tanaman yang ada di lahan, terutama benih-benih lokal. Misalnya seperti kecipir ini ya. Saya sisakan untuk tua di pohon, kemudian bijinya saya kumpulkan, dikeringkan, dan ini bisa digunakan untuk berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi teman-teman itu kalau butuh benih lokal, saya punya kayak gitu. Nah, ini menanam area biomasa lebih banyak. Nah, area biomasa itu lebih diutamakan yang perennial ya, atau yang tahunan. Ini contohnya kecipir ya. Kecipir ini daunnya itu bisa disayur, tapi nggak mungkin kita makan daun kecipir setiap hari gitu ya. Jadi sebagian daun-daun itu memang kita pangkas dan kita kembalikan ke alam dijadikan kompos. Kemudian ini di pinggir lahan kita nanam daun ungu ya. Daun ungu ini nggak bisa dimakan, tapi dia harus rutin dipangkas. Nah, pangkasannya itu bisa menyuburkan tanaman. Kita kembalikan ke alam, dari alam kembali ke alam gitu. Jadi itu kita menyimpan biomasa hidup untuk digunakan kembali ke alam. Nah, ini lagi menyimpan energi itu salah satu menyimpan hasil panen untuk digunakan di waktu lain. Jadi kalau misalnya kita kelebihan panen, selain berbagi, kita bisa simpan. Ini misalnya dikeringkan, ini kayak bunga telang kebanyakan dikeringkan. Ini saya sudah jual ini bunga telang kering karena saking banyaknya gitu kan. Kemudian ini buah belimbing uluh ini kan buah yang tidak kenal musim dan tidak tahan simpan. Nah, setelah difermentasi, dia bisa menggantikan asam jawa untuk menghilangkan amis ikan. Sehingga kita tidak perlu lagi membeli asam jawa atau jeruk nipis untuk mengasami ikan gitu. Kemudian ini menyimpan air ya, energi air secara sederhana persis saya. Jadi di kebun itu sengaja saya bikin cekungan kayak sumur gitu ya, sumur kecil-kecilan. Di situ mudah-mudahan bisa hidup kodok, itu harapan saya. Karena kodok itu setahu saya dia memakan keong tanpa cangkang, karena saya nggak punya ayam. Karena ini pekarangan ya, di perkotaan nggak bisa memelihara hewan. Jadi salah satu cara saya supaya yang namanya keong itu tidak berkembang biak terlalu banyak di halaman, maka saya harus memelihara kodok gitu. Nah, ini jadi pembelajaran juga buat anak-anak. Anak-anak akan bertanya, Bunda kenapa sih memelihara kodok, untuk apa? Kan nggak dimakan, katanya gitu. Ternyata bukan untuk dimakan kodok itu, tapi dia adalah predator hama keong tanpa cangkang. Kemudian berikut yang di bawah ini juga foto saya membuat kayak parit-parit kecil gitu di bedengan, yang mana kalau hujan turun, nah disinilah air menggenang sehingga mencegah ya kebun kita dari kekeringan, terutama di Kota Pekanbaru ini luar biasa panasnya. Kalau kita tidak mengantisipasi mendesain kebun untuk bisa menangkap energi air ini, maka bisa cepat sekali kering sayur-sayuran di kebun. Kemudian saya, karena ini pekarangannya halamannya tidak begitu luas, jadi saya berusaha menanam tanaman itu rapat supaya mendapat energi mataharinya itu tetap maksimal. Kita harus tahu pengaturan tanamannya. Ini misalnya bayam Brazil ya, saya tanam di bawah cabai dan ciplukan, dan ternyata dia tetap bisa hidup bagus, bandingkan dengan yang dia terkena panas tuh. Bandingkan yang terkena matahari full, ini warnanya menjadi kuning dan daunnya tebal, lebih enak dikonsumsi yang tidak terlalu kena sinar matahari seperti ini. Ini karena cuaca Pekanbaru sangat panas. Kemudian memanfaatkan tepian dengan maksimal. Nah, di bedengan saya itu yang kan saya bikin parit-parit dan itu banyak airnya ya, kalau hujan itu sangat cocok ditanami kangkung. Jadi saya tanam kangkung dari batang, saya tancapkan di situ, itu upaya untuk memanfaatkan tepiannya dengan maksimal. Nah, ternyata dengan menanam di pekarangan ya secara permakultur, kita kan mendapatkan panen itu lebih kompleks dan berkah gitu. Nah, ini ada hadis ya yang saya kutip, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Nah, apa sih yang kita panen dari halaman? Bukan hanya bahan makanan, tapi ini ada keindahan alam, oksigen, obat-obatan, serat pembungkus makanan, garden terapi, AC alami, aneka mikroba dan lain sebagainya. Jadi
Banyak hal yang bisa kita panen, yang bisa menunjang kualitas hidup kita. Nah, ini foto-fotonya. Bentar. Ini selain kita panen sayur-sayuran, saya juga panen buah-buahan. Ini ada apel, saya baru aja kemarin panen. Kemudian ini ada umbi-umbian juga. Jadi nanam serba sedikit, tapi cukup untuk memenuhi nutrisi keluarga gitu. Kemudian saya bisa panen segala macam pucuk-pucukan ya di kebun yang saya kemudian bisa dimakan ya dengan sambal gitu. Termasuk di kolamnya tuh jangan lupa juga ditanam sayur. Saya menanam aneka sayur ya, termasuk di kolam, bunganya bisa dimakan ya, dilalap. Kemudian saya menanam sorghum. Sorghum cuma nanam 7 batang. Kalau untuk kebutuhan karbohidrat itu jelas nggak cukup. Tapi kalau dibikin pop sorghum seperti ini ya semacam makanan seperti popcorn gitu ya. Ini cukup ya, walaupun kita nanam sebatang, 2 batang itu cukup. Nah, dari sini pun anak-anak kita jadi tahu dari mana makanan itu berasal. Jadi hasil panen itu tidak melulu berupa makanan. Nah, ini garden terapi. Ini kelihatannya tanaman hias ya, padahal di ujung sana itu adalah tanaman pangan. Ini ada keladi kemumu di ujung. Jadi karena prinsip permakultur itu adalah bekerja sama dengan alam, bukan melawannya, maka kita menanam yang sesuai dengan alamnya. Kalau misalnya di lokasi ini agak teduh, jangan memaksakan diri menanam tanaman yang butuh cahaya full. Tanam aja yang juga butuh matahari teduh. Banyak tanaman yang teduh bisa ditanam. Ini contohnya ya, saya zoom, itu adalah kemumu. Itu bisa ditanam di posisi matahari yang agak teduh. Kemudian di setapak jalannya itu saya kasih batako ya. Di atas batako saya kasih batu aki ya. Kebetulan dulu saya di Kalimantan, batu aki itu melimpah di atas bukit. Saya ambili, kemudian ini saya susun di batu. Jadi kalau berjalan ke kebun itu sambil menginjak batu-batu ini itu lumayan ya untuk terapi. Dan di bawahnya itu saya tidak tanam rumput biasa, tapi pegagan. Nah, pegagan ini kan juga bahan pangan. Daunnya bisa kita jadikan teh atau dijadikan lalapan. Jadi terlihat seperti taman hias, sebetulnya bisa dimakan seperti itu. Nah, ini berikutnya yang kita panen adalah keindahan. Jadi halaman kita menjadi lebih indah. Kita bisa panen AC alam dengan tanaman, rumah jadi teduh. Apalagi Pekanbaru panas luar biasa. Dengan adanya tanaman ini, rumah kita menjadi teduh. Itu hasil panen yang luar biasa menurut saya. Nah, ini bisa kita panen juga penyedap masakan. Nah, ini melihat dari sayur jeruk ini ya, bukan, ini jeruk ini kalau di sini namanya langkok-langkok ya, bumbu gulai ya. Ini pernah gundul semuanya ini ya, ada ulat, banyak ulat. Jadi setelah ikut kelas permakultur di sana dikatakan kalau bersedekah itu ya tidak hanya setelah panen tapi juga selama kita menanam itu. Nah, bersedekah itu kan nggak cuma manusia, tapi juga ke hewan-hewan. Jadi ketika ada ulat di sini, besar-besar ulatnya saya biarkan. Jadi udah saya bersedekah untuk ulat ini, seperti itu. Kemudian memang gundul habis, tapi setelah si ulat menjadi kupu-kupu, betapa senangnya hati saya, dia kembali bertunas, seperti itu. Jadi justru dengan kita melepaskan energi kita untuk kebaikan, justru si tanaman itu akan membalas dengan kebaikannya juga melalui Sang Pencipta kita. Nah, ini bumbu dapur andalan saya ya, luar biasa kalau bisa makan merica hijau ini sekilo bisa 700.000 ya kalau kita di internet di luar negeri ya. Sensasinya luar biasa kalau kita bisa memasukkan bumbu segar gitu. Yeah. Dengan menanam kita bisa merasakan bumbu-bumbu segar seperti ini. Kalau kita nggak nanam, kita hanya taunya merica kering dan itu kurang nikmat kalau menurut saya. Nah, ini berikutnya yang kita panen minuman penyegar. Jadi tadi saya perlihatkan ya, rumah saya ada bunga kertasnya ya, lebat buahnya. Itu bisa jadi minuman penyegar kaya antioksidan. Nah, ini contohnya warnanya jadi merah ya, bunga bugenvil itu ya. Kemudian kita juga menanam serat. Makanya ya kalau kebun permakultur tuh pesannya itu kayak hutan. Kesannya sedikit yang bisa dipanen, padahal
Karena kita menanam bukan cuma bahan makanan, tapi juga ini serat ya, serat alami. Jadi kalau kita bikin lontong butuh tali untuk ngikatnya, itu diambil dari serat ini, serat bamban ini. Kemudian saya menanam pisang di pekarangan itu nggak pernah berbuah. Memang tujuannya bukan untuk diambil buah gitu. Kalau untuk buah ya seberapalah. Tapi saya memang tujuannya untuk pembungkus makanan. Jadi ini upaya juga untuk supaya kita minim sampah di rumah. Kemudian kita tidak pernah lagi menggunakan yang namanya pewarna sintetis. Dari alam itu ternyata banyak macam bahan pewarna alami, yang merah, hijau, kuning, ada semua gitu. Kemudian nih aromaterapi dari tanaman bunga kesum ini, kalau aromaterapi andalan saya ya. Kebetulan saya ini pemabuk perjalanan. Kalau pakai yang aromaterapi beli itu justru tambah mabuk gitu. Jadi dengan yang alami, kayak daun kesum saya bawa gitu kan, taruh di sapu tangan, saya cium. Nah itulah justru aromaterapi yang menghilangkan mabuk saya, seperti itu. Nah ini lagi yang lebih penting bagi saya. Panen bakteri. Nah, kenapa ini perlu panen bakteri? Ternyata menurut penelitian, menanam di tanah itu ternyata di tanah itu ada bakteri yang bisa menimbulkan hormon bahagia. Jadi makanya wajar kalau ada anak-anak itu main di tanah dan dia terlihat bahagia, karena itu ada hormonnya yang bahagia. Dan saya itu udah saya rasakan sendiri. Saya ini juga menanam secara hidroponik, dan ini saya menanam di tanah, saya merasakan sensasi yang berbeda ketika saya berinteraksi dengan tanah, karena di tanah itu ada hormon yang menyebabkan seseorang itu menjadi lebih bahagia, seperti itu. Nah ini juga bisa panen obat-obatan ya, kayak sirih, kemudian ini ada kemuning, ini sangat cocok sekali ditanam di pekarangan rumah. Jadi banyak hal yang bisa kita panen. Itu terutama kalau untuk obat yang mendadak itu perlu sekali ya dari alam, misalnya obat sakit gigi gitu kan. Ini kayak kemuning ini kan obat sakit gigi. Pas sakit gigi tengah malam tinggal ambil gitu, nggak perlu ke dokter. Bisa juga dari yang kita panen itu adalah personal care dan kecantikan gitu. Terutama untuk hal-hal tertentu. Misalnya kalau sampo itu memang saya masih pakai sampo pabrikan, tapi kalau untuk bepergian misalnya ke kolam renang, ke sungai gitu ya, kita pakai sampo alami dari daun-daunan yang ada di kebun kita bawa, karena kita takut mencemari sungai. Kemudian untuk masker dan lain sebagainya, untuk wajah kita juga pakai apa yang ada di alam seperti lidah buaya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi betapa beruntungnya kita punya kebun, banyak hal tadi yang bisa dipanen. Nah, yang berikutnya adalah sebentar. Menghargai keanekaragaman ya, yang mana kita membuat desain kebun pekarangan itu desain sistem sirkular, yaitu saling berhubungan satu sama lain. Jadi walaupun belum sempurna, ini saya kerjakan ya, karena kita bertahap ini ya, tidak bisa instan. Tapi udah mulai ya, kolam ikan sudah ada, karena memang nggak bisa ya, karena di perkotaan. Lebah juga rasanya belum gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang lain, kita yang penting bisa membuat keanekaragaman tanaman, itu yang penting ya. Kita bisa menanam pohon. Jadi niatnya itu untuk sedekah jariah. Jadi saya itu sebelumnya kan pernah juga membuat kebun-kebun permakultur ala-ala ya. Jadi saya menanam pohon apa saja biji saya tanam. Jadi itu 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Nah sekarang saya dapat laporan dari orang sana, kalau buah-buah yang saya tanam itu semuanya berbuah dan mereka nikmati. Jadi kita menanam tidak harus kita yang memanennya. Orang lain juga yang memanen itu sudah luar biasa. Dan itulah yang diturunkan dari kakek nenek kita sebetulnya. Kita hari ini makan durian, makan rambutan. Siapa yang nanam? Tentu kakek nenek kita. Kakek nenek kita menanam belum tentu dia merasakan buahnya. Jadi kita pun harus berlaku seperti itu. Kita tanam pohon untuk anak cucu kita. Kita juga menanam pohon peneduh, menanam tanaman repugia, itu karena menghargai keanekaragaman tadi. Jadi tanaman repugia ini kan untuk penangkal hama. Nah ini foto-fotonya ya, menghargai keberadaan gulma. Jadi ada ketemu ini gitu kan, kalau biasanya kita cabuti, nah sekarang udah nggak lagi, karena apa? Ini kita pengen kecilin, ternyata bisa memfiksasi nitrogen dari udara, membuat nitrogen alami di tanah gitu. Ini kemudian
bisa kita pangkas daunnya, langsung kita berikan ke tanaman kita. Kemudian ini ada putri malu, walaupun berduri tapi banyak manfaatnya, juga memfiksasi nitrogen dari udara, nggak perlu kita cabut, cukup dipangkas saja menambah kesuburan tanah gitu. Kemudian bisa juga kita menanam secara sengaja tanaman nitrogen fixer ini seperti bunga telang, kecipir ini bisa menambah kebutuhan nitrogen alami di dalam tanah, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan pupukan gitu. Apalagi yang kita tanam di pekarangan itu, kalau sayur-sayuran yang memang ekologis agronomis itu sama sekali tidak memerlukan pupuk tambahan. Kalau kita menanam tanaman nitrogen fixer ini, kemudian kita tambah dengan bahan-bahan organik yang lainnya. Nah, ini tanaman refugia ya. Saya nanam tujuannya tadi kan untuk menangkal hama, supaya banyak predator-predator hama datang ke kebun. Tapi ternyata kita bisa memilih kok tanaman refugia ini yang langsung juga bisa dikonsumsi. Ini bisa dikonsumsi semua yang dalam piring ini. Bunga lantana, marigot, zinnia, bunga kertas, telang, ada bunga melati juga. Itu bisa dikonsumsi. Jadi fungsinya ganda gitu. Kemudian ini saya nanam tanaman peneduh ya, batang kelor yang besar-besar ini tinggal tancapkan aja di lahan, dia hidup. Nah, ini buktinya ya, berpucuk dia. Karena kebetulan pekarangan saya tuh lahannya timbunan, tanahnya kuning. Jadi mungkin perlu tanaman perintis dulu untuk di spot yang paling nggak subur itu. Karena ternyata kelor ini kan di akarnya itu bisa menyimpan air, sehingga dia yang pertama dulu ditanam, kemudian dia memberikan keteduhan tapi tidak melindungi, menghalangi sinar matahari, barulah nanti kita tanami di bawahnya aneka sayur-sayuran. Jadi memang harus bertahap kita mengerjakannya. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke pekarangan saya, mana kebunnya? Nah, kita mengerjakannya bertahap gitu, tidak langsung jadi seperti itu. Kemudian ini ada hadis ya, kendati pun hari kiamat akan datang, sedangkan di tangan kalian ada benih, maka hendaklah tanam benih itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu sebetulnya itu adalah udah diajarkan oleh Nabi kita gitu. Nah, ini saya di pekarangan itu menanam tanaman perennial annual itu bergabung ya, jadi satu. Ini praktek rice bed pertama saya ya setelah kelas ARMP. Ini ada tanaman annual perennial dalam satu rice bed yang mana itu bisa dipanen semuanya gitu. Nah, ini juga ya. Nah, ini saya juga menanam grasshopper. Ini adalah swatata. Maksudnya swatata itu maksudnya kalau bisa kebun itu diurus oleh si tanaman itu sendiri, jangan terlalu banyak kita mengurus karena kan kita juga punya kesibukan yang lain. Jadi kita menanam saya nanam ubi jalar ini ya untuk menutupi seluruh lahan saya sehingga untuk mengurangi adanya gulma-gulma gitu. Dan ternyata daun ubi jalar ini kan juga bisa disayur, batangnya juga bisa disayur dan bahkan diekspor ke Korea dan Jepang ya, entah untuk apa mereka. Ternyata memang kaya sekali dengan gizi daun ubi jalar ini. Sayang kalau kita sendiri orang Indonesia tidak mau makan daun ubi jalar, mana tumbuhnya cepat, kemudian punya cepat, mudah juga, nggak perlu pemupukan gitu. Kemudian saya pun juga menanam tanaman perennial itu yang membiak sendiri. Ini kayak kenikir ini tidak ditanam. Jadi kalau dia berbunga, kemudian bunganya jatuh, kemudian dia tumbuh lagi, gitu. Nggak perlu ditanam berulang-ulang. Jadi itulah swatata. Kebun itu kalau bisa ngurus dirinya sendiri juga, gitu. Nah, ini juga dari alam itu kembali ke alam. Jadi menerapkan kelompok tanaman. Ini kita lihat aja langsung fotonya ya. Ini rice bed ketiga ya setelah kelas RMP menggunakan batu bata. Ini ada saya tanam berlangkas, ada tanam sawi pahit juga ya. Kemudian ada tanam miana yang mana semuanya bisa dimakan gitu. Jadi jangan dikira miana itu untuk tanaman hias, itu sayuran. Di Toraja sana itu sayuran khas sana ya, namanya Pak Piong itu ya, menggunakan daun miana. Nah, kalau di Pekanbaru itu hanya sebagai tanaman hias. Nah, saya coba mengkonsumsi miana ini dan ternyata enak. Tidak harus kita menanam tanaman yang dari biji semusim, kita bisa menanam sayuran itu dari hasil stek. Kemudian ini gambar yang kedua,
menggunakan apa yang ada di alam. Misalnya gini, saya kan di kota, untuk mencari turus itu sulit, untuk kayu turus sulit gitu. Jadi saya nanam sorghum, di bawah sorghum saya tanam kacang panjang. Jadi saya nggak perlu lagi yang namanya harus mencari turus seperti itu. Jadi kita memanfaatkan betul-betul memanfaatkan apa yang ada. Nah ini kita menggunakan mulsa ya, mulsa daun kering. Kalau dalam teori itu kan mulsa itu dari jerami ya. Nah karena kita tinggal di kota, kita nggak punya jerami, jadi saya pakai daun kering aja, daun cemara, ya ada daun jambu biji, apa-apa aja lah yang daun kering. Punya tetangga pun saya ambil juga gitu. Nah tetangga pun jadi senang, jadi bersih halamannya seperti itu. Nah kemudian membuat mol sendiri, mikroorganisme lokal, membuat POC ya, pupuk organik cair sendiri. Nah, ini pengalaman saya menanam bercampur-campur seperti ini ya. Memang sebagian orang tidak indah ya. Di dalam satu petak lahan tuh ada tomat, ada pakcoy, ada bawang prei, ada bawang putih, macam-macam ya. Kesannya itu bercampur-campur tidak indah, tapi justru inilah keanekaragaman yang membuat tanaman itu saling melindungi dengan sesamanya, sehingga hama dan penyakit itu tidak mudah datang seperti itu. Kemudian dengan berpermakultur, maka pemanfaatan sampah rumah tangga itu lebih maksimal. Ini contohnya ya, saya punya ada 4 komposter, itu pun sebetulnya kurang ya. Jadi sebagian langsung ditabur ke lahan. Jadi komposter saya pakai yang sistem ember seperti ini. Dari sini sudah cukup untuk membuat subur ya tanaman-tanaman di kebun. Nah ini menggunakan apa yang ada dari bata bekas ya, bikin rice bed, dari papan bekas ya, gambar kedua itu rice bed 4 ya setelah kelas RMP. Nah ini yang rice bed kelima ini udah nggak punya lagi papan, nggak punya lagi batu bata, saya pakai tanaman hidup. Jadi tanaman hidup itu kalau teorinya kan pakai rumput madu gitu ya, karena kita nggak punya rumput madu yang mirip rumput madu ya ini selada air, katanya sih selada air ini namanya, tapi apa betul ya ini selada air nggak tahu, tapi yang jelas tanaman foto ini itu bisa dikonsumsi gitu. Jadi secara rutin dipangkas, dikonsumsi, dia berfungsi sebagai pembatas ya, pembatas lahan kita supaya nutrisi yang kita susun di atas ini tinggi ya bedengannya, supaya nggak jatuh ya bahan organiknya ke bawah, kita tanami dulu dengan pembatas alami ini, yang mana pembatas alami ini juga bisa dikonsumsi gitu. Nah ini saya di foto di berikutnya itu saya menanam tabela ya, tanam benih langsung, dan alhamdulillah tumbuhnya cukup bagus. Ini walaupun hanya pakai mulsa daun jambu kering di halaman ya diambil, lumayan bagus tumbuhnya gitu. Nah jadi awal mula ikut kelas ARMP itu saya pengen memaksimalkan berkebun di atap rumah. Nah ini ada fotonya ya, ukurannya 13 kali 10. Dan ternyata tenaga saya nggak cukup untuk mengerjakan ini gitu. Jadi tapi bukan berarti saya nggak berusaha. Coba bawa rice bed ke atas, bawa tanahnya sedikit demi sedikit, cuman baru setengah. Ini ada foto gerondong ya, gerondongnya yang tercabut ya karena korban pembangunan di bawah. Kemudian saya tanam di rice bed besar ini, rencana di bawah gedondong ini mau ditanam sayuran. Ternyata belum penuh rice bednya, saya nggak sanggup membawa ke atas ini ya, rooftop ini. Tapi alhamdulillah ya luar biasa, karena banyak bahan organik saya masukkan ke dalam planter bed ini, kedondongnya hidup berbuah. Mungkin udah 4 kali saya panen buah kedondong di planter bed ini. Walaupun ini tidak sampai di atas ini, posisinya masih di tangga gitu. Hadisnya barang siapa yang mempunyai lahan kosong ya, maka berikanlah penggarapannya ke saudaranya. Jika enggan maka hendaklah menggarap sendiri. Jadi saya tuh kepengen menggarap sendiri lahan ini. Jadi barang yang menyuburkan tanah tandus, makanya baginya pahala. Dan apa yang dimakan binatang kecil merupakan sedekah baginya. Jadi mulai sekarang kalau ada tanah kosong, tandus di sekitar kita, kalau kita suburkan itu adalah pahala kayak gitu. Jadi tentu yang utama yang punya kita sendiri dulu. Ini contohnya ya, kalau saya tuh suka bermimpi atau berhayal, nggak tahu lah apa namanya ya. Kami itu kan sering pergi ke sungai nih ya, ini namanya Sungai Mayor ya kalau di daerah kami, airnya jernih. Di belakangnya itu kan pohon sawit yang tidak produktif.
Jadi luas sekali pohon sawit masyarakat yang sama sekali tidak berbuah lagi gitu. Jadi saya tuh bermimpi seandainya ini diperuntukkan, maka sangat luar biasa ya, menjadi wisata yang luar biasa, bisa juga menjadi wisata edukasi. Tapi sayangnya kan ini lahan orang seperti itu. Tapi maksudnya saya menggambarkan ini, kalau ada lahan-lahan seperti ini, kalau semua kita berpikirnya sama, harus disuburkan, harus bermanfaat, maka alangkah indahnya ya negeri ini kalau semuanya itu hijau, subur, tidak ada yang terlantar tanahnya seperti itu. Nah ini sebelum saya juga ada berhidroponik ya, tapi saya upayakan berhidroponik tidak menggunakan listrik ini hanya sekedar selingan saja gitu. Demikian pemaparan saya, Mbak Duma. Wah, luar biasa sekali Mbak Heni. Saya itu setiap kali ada teman-teman dari komunitas kita yang berbagi gitu ya. Nah, kalau ditanya, saya nggak bisa berbagi Mbak. Saya belum pernah Mbak yang namanya ngajar segala macam. Ternyata udah kayak dosen Mbak Heni ini. Bisa ini gantiin Mas Anam nanti. Mas Anam udah punya murid-muridnya menjadi guru gitu ya. Jadi di komunitas ARMP kami selain belajar permakultur berkebun ya, kami juga mendukung satu dengan yang lain untuk mau berbagi sharing dan berani ya, seperti Mbak Heni, Pak Chandra gitu. Yang kemarin juga ada seminar rakyat yang sebelumnya gitu ya. Jadi nggak ada rugi banget gitu ya untuk menyelenggarakan komunitas kita ini, karena berbagi benih pun juga di sana terus dilakukan, berbagi pengetahuan bagaimana apa yang bisa dikonsumsi, mana yang bisa jadi obat gitu ya. Dan tadi sharingnya Mbak Heni terkait permakultur udah belajar dari tahun 2011 ya Mbak, dari tahun 2011 katanya, dan baru ting gitu ya mengalami pembebasan gitu ya. Iya. Ketika belajar di ARMP tahun kemarin ya Mbak ya, di 2020 ya. Jadi sudah 9 baru, tahun murid sebenarnya. baru. 9 tahun sebenarnya permakulturnya ngendem ya gitu. Ngendap. Iya. Jadi permakultur itu sebenarnya memandu kita untuk melakukan suatu perenungan sejauh apa sih hubungan kita dengan alam, bahkan juga dengan Tuhan ya Mbak. Sampai Mbak Heni sendiri juga bisa confirm bahwa yang dia pelajari itu sudah sesuai dengan keyakinannya gitu ya. Jadi membawa tambah mengalami apa yang kita yakini, apa yang kita imani gitu. Dan saya sih termasuk orang yang dibagi juga sama Mbak Heni nih ya. Benih-benih apa tuh sorghum tuh sudah ketanam Mbak. Saya sudah ada benih sorghum udah tumbuh di sawah saya. Ada padi juga sih. Itu nggak tahu ya padinya jenis apa, rojo lele lah apa, pokoknya saya tanam aja di kebun. Jadi menghadirkan sawah itu di ekosistem sawah itu di tengah-tengah kita pun bisa ya, asal kita bersama gitu ya. Dan juga berbagi dengan alam Mbak, sama banget dengan saya alami. Jadi kalau dulu tuh ya kehilangan yang namanya buah gitu kan, siapa ini yang ngambil gitu. Kebetulan di kebun saya sendiri punya sekitar 17 lah ya, 17-20 tanaman sirsak yang itu buahnya itu sangat manis gitu ya, dan gede-gede gitu. Dan ketika memahami, merenungkan permakultur gitu ya, etika permakultur itu bukan hanya berpikir bahwa bagaimana saya panen banyak, saya bisa jual dan saya menjadi kaya gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah mengalami, merenungkan prinsip-prinsip permakultur dan etika permakultur ini, ketika kehilangan buah yang sudah kita ada 3, ada 5 gitu ya, besok bisa panen, ketika itu hilang diambil orang pun kita rasanya ada orang yang membutuhkan gitu ya. Juga terhadap pisang, sebenarnya saya juga punya pisang gitu yang rajin banget berbuah gitu ya, kebetulan pisangnya pisang raja gitu. Dan ketika ada 2 pohon kami mau panen ya pisangnya, dan satunya itu habis dimakan oleh burung, saya itu bisa sambil duduk-duduk itu sambil makan yang banyak, Bu, silakan makan gitu ya. Dan saya itu bahagia mendengar mereka bercicit-cicit dan mengambil makanan itu tanpa takut saya kejar-kejar gitu ya. Tapi saya bilang gini, satunya kalau boleh pisang itu buat kami ya. Dan itu seperti ada
suatu sinergi gitu ya. Kita bicara dengan burung. Kalau dibilang orang gila ya, saya nggak kepikiran saya orang gila gitu ya. Saya cuma sedang berhubungan dengan alam dan itu membawa saya tambah dekat dan tambah memahami siapa Tuhan yang kita sembah gitu ya. Itulah permakultur gitu ya, memberi ketenangan gitu ya. Ketika barang kita dicuri, bukan lagi pencurian gitu ya, tapi suatu hal yang berbagi. Ya sih, memang aku belum petik-petik dan bagi-bagi mungkin yang orang lewat naik sepeda ngambil. Kebetulan memang memanfaatkan tanah yang di depan pagar kami gitu ya, di depan pagar kami. Dan memang kalau tanah pagar itu kan sebenarnya milik bersama gitu, walaupun yang nanamnya kami, tapi kami jadi rela gitu ya. Oke, dan memang tadi Mbak Heni juga berbagi tentang permakultur adalah bagaimana kita bekerja sama dengan alam gitu ya. Jadi sistem kerja permakultur itu bagaimana mensinergikan tanah, sumber daya manusia, bahkan apa ya tadi dibilang Mbak Heni bahwa ada kutu gitu, ada suatu masalah, tapi sebenarnya di masalah itu membuat kita mau merenung dan apa yang saya harus hadirkan di sini gitu ya. Dan akhirnya jadinya tanamannya tambah bermacam-macam karena begitu. Padahal sejak pertama kali belum kepikiran tuh mau nanam bunga kertas ya Mbak Heni ya. Tapi gara-gara ada masalah, jadi Mbak Heni mulai berpikir seperti itu ya Mbak Heni. Bahagia banget dong Mbak Heni ya. Iya. Iya, begitu. Semua Jadi yang kita menarik tanam banget. itu ternyata bermanfaat. Iya, betul, benar. Dan memang berbagi benih kepada sesama juga menyenangkan, rasanya itu ada kepuasan gitu ya, ada kebutuhan yang rasanya itu aku nggak tahu butuh itu, tapi ternyata itu terpenuhi dan membuat kita jadi ceria gitu ya. Dan memasak pun dengan saya juga ngalamin Mbak yang namanya saya suka empon-empon, memang memasak empon-empon di rumah, memang menyediakan seminggu sekali dan saya cabut temulawak saya sendiri, saya ambil serai saya sendiri, sirih saya sendiri, jahe sendiri gitu ya. Rasanya semua menyenangkan gitu ya. Dan segar dan rasanya tuh sebagai emak-emak ini ya, rasanya tuh puas gitu ya. Ada kepuasan tersendiri. Oke, dan menarik pada akhirnya gerakan berkebun permakultur memberikan tambahan pengetahuan yang bermakna bahwa dari alam ternyata menyediakan kebutuhan manusia itu dengan sempurna gitu ya. Kalau kita mau berproses ya. Dan merenungkan etika permakultur pun memberi kesadaran bahwa alam menyediakan semua jawaban atas setiap permasalahan pangan manusia. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Heni buat sharingnya. Ya, Jangan kapok ya sama-sama. Mbak. Nanti Walaupun dengan apa suara namanya? seperti ini ya. Iya, nanti di ARMP juga Mbak Heni bisa punya kelas nih khusus untuk pekarangan gitu ya. Untuk memperkuat iman juga bisa gitu ya. Iya, benar. Iya, dan memang untuk teman-teman yang ada di chatbot ya sudah beberapa yang minta untuk menge-share bahan-bahan seminar kami. RMP ini untuk rakyat, dari rakyat, dan memang kami akan sharekan ya. Kalau kami memberikan seminar rakyat gratis itu bukan berarti tidak berkualitas, tapi kami siapkan benar-benar berkualitas agar kita bersama-sama bisa hidup sejahtera gitu ya. Kalau kami sejahtera, yang lain nggak sejahtera, itu bukan kesejahteraan hakiki. Jadi nanti akan kita share di YouTube ARMP ya, sehingga Bapak Ibu bisa terus boleh belajar di sana dan membuka kapanpun gitu ya. Dan untuk apa nih tadi Mbak Duma, bagaimana cara bisa belajar di ARMP? Oh iya, di ARMP nanti pantau aja Mbak Winky Vianika di kanal Facebook ARMP. Di sana akan selalu ada kegiatan-kegiatan kita update di sana. Memang IG-nya belum ada ya, karena itu tadi nanti mungkin jadi komunitas juga yang akan bikin IG, katanya kemarin mereka juga sedang mendiskusikan itu. Jadi memang di komunitas ARMP mohon maaf sekali, memang di sana yang menjadi anggota adalah alumni kita, karena kami mau memastikan bahwa mereka paham benar permakultur sehingga mau belajar dan berproses bersama menjadi dewasa dalam merenungkan permakultur bersama-sama gitu ya. Nanti akan ada kelas memang di bulan-bulan ke depan, dan sekarang sedang kelas berlangsung itu kebun rumah mandiri dan permaculture design course sedang berlangsung, dan nanti kalau sudah selesai kita akan buka lagi untuk teman-teman yang lain. Dan walaupun kelasnya kelas online, tapi kita
benar-benar ternyata bisa melihat bahwa ternyata Mbak Heni dan Pak Chandra pun walaupun online gitu ya, tapi dapat gitu ya Mbak prakteknya ya Mbak ya. Tapi memang kita di ARMP itu memang sangat menuntut untuk para peserta atau teman-teman itu mempraktekannya gitu, karena kalau nggak praktek nggak dapat itu perenungan itu gitu ya. Dan bahagia sekali hari ini kita akan melanjutkan sesi memahami etika permakultur dan relevansinya di masa kini oleh pengajar kita Mas Ana Masrul, seorang certified trainer ya dari untuk PDC. Dan hari ini kita akan mendengar. Lalu kalau ada yang bertanya kepada Mbak Heni, silahkan lanjut. Dan Mbak Heni mohon maaf supaya nanti waktu tanya jawabnya efisien, efektif. Minta supaya Mbak Heni men-summarize mana yang perlu dijawab gitu ya, sehingga waktu sesi tanya jawab nanti ada kesempatan buat Bapak Ibu atau teman-teman kita sahabat bumi untuk boleh bertanya secara langsung kepada Mas Anam, kepada Pak Chandra, atau kepada Mbak Heni gitu ya. Jadi mana-mana yang penting mohon bantuan Mbak Heni dan Pak Chandra untuk segera men-summarize sehingga nanti menjawabnya bisa secara lugas dan singkat gitu.